Nah, kalau di farmasi itu kita analisisnya itu bisa obat, bagaimana caranya kita mengambil zat kimia yang penting untuk ya tinggal sisanya kalau misalkan masih bisa dikerjain. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, udah lama banget nih kita nggak membahas yang namanya kupas tuntas jurusan. Nah, kita kan udah banyak banget tuh deretan jurusan-jurusan gitu. Dan kesempatan kali ini kita akan masuk lagi ke ranahnya kesehatan, yaitu di Farmasi Universitas Indonesia. Oke ya. Halo Ical, gimana kabarnya nih? Sehat nggak di sana? Oke, alhamdulillah baik dan keluarga semua, aku sendiri juga sehat-sehat selalu. Kalau Bagus sendiri gimana nih? Aku mau tahu juga deh. Alhamdulillah ya, sehat walafiat di sini dan keadaan juga kondisional gitulah, aman insya Allah gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan materi, boleh kenalan dulu dong Cal, ini dari mana dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, aku sendiri Muhammad Fahrul Rizal, bisa dipanggil Ical, walaupun kebanyakan tuh panggilannya tuh ada yang Fahrul, ada yang Rizal. It's okay, nggak apa-apa. Terus aku dari Farmasi Universitas Indonesia, sudah diberitahu oleh Bagas tadi, angkatan 2018, alias tahun ini insya Allah aku udah mahasiswa akhir dan skripsi juga, jadi mohon doanya teman-teman, semoga bulan September insya Allah akan diwisuda begitu. Jadi intinya mohon doa dan kerjasama, mungkin kerjasamanya ya kayak ya udah teman-teman gimana saling support atau mungkin doanya juga, dan mungkin sekian dari aku kayak gitu kali ya. Oke, jadi ini pemateri untuk pembahasan kali ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Ini udah benar-benar mahasiswa akhir, jadi tidak diragukan lagi gitu lah untuk materi yang akan kita bahas nanti. Oke. Nah, nih gini nih Cal, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke farmasinya ini, aku pengen tahu dulu deh, sebenarnya itu perbedaan jurusan farmasi dengan jurusan kesehatan yang lain itu apa gitu. Soalnya kadang teman-teman tuh bingung gitu, kalau farmasi itu apa, terus radiologi itu apa, dan lain-lain gitu loh. Jadi perlu penjelasan nih untuk sebelum lebih jauh nih. Oke. Ini pertanyaan yang menarik dan banyak banget yang ditanyakan oleh teman-teman, bahkan dari ada tingkat yang pernah nanya sama aku, kalau jurusan farmasi itu seperti apa. Nah, aku coba bedakan dulu ya, terutama tuh dari FKD, Fakultas Kedokteran, yang teman-teman mungkin banyak banget yang mau pilih kedokteran gitu ya, karena belum tahu farmasi, biasanya ada yang kayak gitu. Nah, kalau kita bedain nih, di ranahnya profesi dulu deh misalkan, bedanya dokter sama bedanya apoteker tuh apa. Nah, kan kita sebenarnya bisa lihat ya, walaupun di Indonesia ini sebenarnya kalau dokter sama apoteker itu lebih mendominasinya itu ke dokter. Kenapa? Karena kalau misalkan awal-awal kita lagi sakit, nah kita ke fasilitas kesehatan gitu, misal rumah sakit atau misalnya mungkin puskesmas dan lain sebagainya gitu yang sejenis, itu nanti teman-teman kayak bakal ketemu sama dokter dulu kan, nanti pada saat ambil obatnya, nah itu baru ketemu sama apoteker. Mungkin nggak harus apoteker sih, ada yang asisten apotekernya, bisa jadi kayak gitu ya. Kita nggak bisa lihat benar-benar persis itu apoteker sih, kadang-kadang kalau di toko obat itu bahkan ada yang kayak penjual obatnya aja. Nah itu agak miris sebenarnya, walaupun harusnya itu apoteker, karena apoteker itu beban kerjanya itu harusnya juga sama seperti dokter. Kalau dokter itu misalnya aja kita dari Fakultas Kedokteran tuh bisa kita belajar mulai dari anatominya, fisiologinya, kemudian juga biokimianya dari setiap sistem dalam tubuh gitu. Nah,
farmasi belajar gak yang kayak gitu? Nah, belajar juga sebenarnya, tapi tujuan arah fokusnya yang akan lebih banyak dibahas di Fakultas Farmasi itu adalah di obatnya. Misalkan nih, si obat ini kita minum atau enggak misalkan kita aplikasikan ke kulit atau enggak misalkan ke dubur gitu, maaf gitu. Maksudnya istilahnya kita bisa memberikan seperti itu, tapi nanti kerja obatnya itu di dalam tubuh tuh mulai dari mana sampai akhirnya nanti bisa dikeluarkan lagi gitu, diekskresikan gitu, misalkan dalam bentuk kotoran dari bentuk padatannya mungkin cair atau gas gitu yang kita sebenarnya udah pahamin. Nah, itu bedanya adalah dari segi obatnya. Nah, jadi obatnya ini kita fokusin gimana caranya supaya bisa bekerja baik buat sistem tubuh yang emang udah ditargetkan seperti itu. Mungkin kalau kedokteran tuh dia targetnya itu bagaimana kita bisa memahami mulai dari permukaannya sampai sedalam mungkin. Itu untuk kedokteran. Makanya kalau kita lihat tuh dokter tuh bisa mendiagnosis seperti itu. Tapi kalau misalkan apoteker sebenarnya diagnosis mungkin kita udah belajar gitu. Tapi nanti di ranah kerjanya kita nggak fokus di diagnosisnya, tapi kita fokus ke arah obat-obat yang harus diminum. Misalnya nih nanti diresepin sama dokter nih. Nah, nanti apoteker ini bakal memastikan lagi nih bahwa resep ini sudah sesuai atau belum dari perhitungannya, dari segala macamnya. Karena dokter belajar resep juga, cuma resepnya itu enggak sedalam anak-anak apoteker gitu. Maksudnya dari farmasi. Karena yang farmasi ini kita belajar segala hal yang mengenai obat seperti itu. Itu perbedaan yang paling utama banget. Terus kalau misalkan bandingkan sama perawat misalnya, mungkin ketahuan kali ya perbedaannya. Harusnya kalau perawat itu kita berarti bisanya nih kita mengarahkan kepada si pasien yang ada ini untuk melakukan misalkan pengukuran tekanan darah misalkan, atau misalkan pengecekan gula darah misalnya. Walaupun emang ada beberapa rumah sakit atau puskesmas yang menurut aku itu langsung oleh dokter gitu, atau bahkan apoteker bisa aja ngebantuin dan mereka punya dasar sebenarnya. Cuma perawat ini dia yang seharusnya menjadi tugasnya itu adalah yang di bagian pengarahan seperti itu, kayak bagaimana caranya dia melakukan tindakan yang hal-hal seperti itu kayak tekanan darah tadi misal, atau memberikan sesuatu misalkan memberikan obat dengan cara tertentu. Misalnya apoteker itu hanya membuat atau meraciknya, tapi perawat ini bisa memberikan kepada si pasiennya langsung gitu. Jadi kayak perawat itu sebagai bisa dikatakan caregiver-nya. Jadi kayak gimana bisa menumbuhkan rasa peduli dia kepada pasiennya supaya si pasiennya ini juga ada supportnya, supaya si pasien ini juga ada mungkin arahan tersendiri gitu. Maksudnya kalau misalkan si perawat ini bilang apa atau misalkan si perawat ini kasih apa ya harus diikutin gitu supaya si pasien ini sembuh. Jadi sebenarnya kita punya tugasnya masing-masing, tapi kita tetap bisa kolaborasi karena ya tadi kalau misalkan ada tugas-tugas yang emang ternyata harus di backup, itu bisa aja di backup gitu karena kita punya dasar kolaborasi kesehatan yang sama. Mungkin itu untuk perbedaan dengan perawat. Nah, ada juga nih sebenarnya kalau perbedaan dengan bidang-bidang yang menurut aku sendiri ini sebenarnya menonjol ya, misalkan dari kesehatan masyarakat, dari gizi, kemudian juga dari kesehatan lingkungan. Nah itu udah jelas lah ya, tentu teman-teman bisa membedakan tuh antara farmasi dengan yang kesehatan masyarakat, apalagi ya tadi gizi misalkan. Mungkin kalau gizi tuh ada sih beberapa yang kita bisa belajar gitu, misalkan dari biokimia nih. Biokimia itu ada hubungannya misalkan di sistem tubuh itu ada suatu reseptor sama partikel yang emang bertemu dengan reseptor itu. Intinya adalah pada saat nanti itu menentukan antara kalau gizi itu kita menentukan itu lebih ke arah makanan-makanannya. Nah, kalau farmasi itu lebih menentukan ke arah obatnya gitu supaya nanti kerja di sistem tubuhnya dia tepat seperti itu. Nah, itu bisa membedakan. Tapi anak farmasi ya tidak menutup kemungkinan juga bisa belajar apa yang dipelajari di gizi gitu. Misalkan analisis dari makanan-makanan yang ada, nggak harus analisis obat loh ternyata. Nah, kalau di farmasi itu kita analisisnya itu bisa obat, bisa kosmetik, bisa juga makanan, bahkan obat-obat herbal itu juga anak farmasi gitu yang kita bisa analisis gitu sebelum memang nanti
diedarkan gitu secara luas. Nah, itu untuk perbedaan yang menonjol. Ada juga mungkin kalau tadi tiba-tiba Bagas ngomong radiologi, ngomong lagi ya itu sebenarnya ilmu-ilmu yang bisa dibedakan. Itu kalau misalkan di search di Google itu sebenarnya kelihatan banget kok perbedaannya. Mungkin kalau radiologi itu berarti misalkan dia belajar tentang mungkin ya ini kalau misalkan ada yang salah atau gimana koreksi aja nggak apa-apa teman-teman. Nah kayak radio isotop misalkan atau misalkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan itulah sejenisnya. Tapi mungkin kalau farmasi kita nggak bakal belajar sampai sana dan mungkin beberapa univ itu dia nggak belajar sama sekali. Nah kita belajarnya fokus kebanyakan kita di obat dan juga kalau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tumbuhan juga bisa belajar untuk menjadikan obat itu seperti apa atau misalkan dari segi mikrobiologinya itu gimana caranya nanti ditujukannya ke arah pembuatan obat juga. Bahkan vaksin pun itu juga anak farmasi. Jadi luas banget sumpah kalau misalkan kita bahas satu persatu tuh di jurusan farmasi tuh sebenarnya lebih luas dan bahkan semakin luas kita belajar maka semakin semakin kaya juga ilmunya nanti yang bisa diaplikasikan bahkan bisa aja kita setara gitu dengan dokter yang mungkin kita bisa lebih banyak bahas juga selain dari bidang klinisnya dari dokter itu juga kita bisa belajar tentang bagaimana cara meracik obatnya kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya Bagas kayak gitu perbedaannya. Betul. Ya intinya semuanya punya spesialisasinya masing-masing gitu baik dari dokter, perawat ataupun apoteker tersendiri itu. Jadi dan tadi tuh Ical tadi udah agak menyinggung tentang per univ itu beda-beda nih. Nah, kalau sebenarnya itu bedanya farmasi di UI terkhusus dengan univ yang lain tuh apa nih kayaknya yang menjadikan lebih unggulnya ataupun gimana gitu? Nah, oke. Baik. Jadi bedanya itu kalau di farmasi UI ini kita punya yang namanya sistem mata kuliah kolaborasi. Nah, jadi mata kuliah kolaborasi ini seingat aku itu sebenarnya udah dari tahun 2011 pada saat Fakultas Farmasi itu dulu tuh masih masuk ke FMIPA dengan embel jurusan farmasi. Tapi sekarang berdiri menjadi fakultas sendiri bergabung dengan fakultas-fakultas di rumpun ilmu kesehatan. Jadi atau disebut dengan Erika. Erika sendiri ini merupakan gedung yang berdirinya itu di 5 fakultas. Jadi ada fakultas farmasi, kedokteran gigi, kemudian juga kedokteran, kemudian juga kesehatan masyarakat dan keperawatan. Nah, jadi dari 5 fakultas ini beberapa mata kuliah yang dipelajari pada semester 1 sampai semester 4 kurang lebihnya itu beberapanya belajar bareng dengan komposisi dari jumlah mahasiswa yang berdasarkan dari 5 fakultas tadi. Misalnya adalah dari fakultas farmasi itu sekitaran 5. Nah, kemudian juga dari fakultas kedokteran gigi ada 5 atau 4 ya, nanti tergantung. Itu nanti dari komposisi yang segitu masing-masingnya itu dikumpulkan dalam berbagai kelas kecil. Jadi mata kuliah yang khusus kolaborasi ini ada, aku langsung sebutin aja contohnya, itu ada komunikasi kesehatan, kemudian juga ada ilmu biomedik dasar, kemudian juga ada etika dan hukum kesehatan, kemudian juga ada kolaborasi, aku lupa sih nama panjangnya apa, tapi intinya kolaborasi kesehatan, kemudian juga pengelolaan bencana, dan masih banyak lagi. Nah, itu kita belajar benar-benar bareng di satu gedung itu. Kelasnya banyak, tapi nanti sistemnya itu nggak hanya di kelas kecil aja, tapi beberapa sesi itu bisa aja digabungkan beberapa kelas dalam satu kelas besar. Jadi kita bakal lebih banyak kebahas dari klarifikasi yang dilakukan sama dosen. Nah, mungkin kalau di kelas kecil itu lebih kepada bagaimana kita bisa saling eratnya itu dalam hal misalkan ada tugas, kemudian kita kerjain bareng-bareng, kemudian presentasi. Nah, presentasi dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, itu untuk farmasi UI terutama kita bisa bergabung dengan mereka untuk belajar bareng, bahkan bisa kolaborasi dalam hal yang lain, nggak cuma dari kuliah aja. Nah, kemudian juga ini kalau di univ lain ada yang memang yang sistemnya kolaborasi kayak gitu, tapi yang aku tahu ini mungkin anak-anak dari univ lain bisa
mengoreksi juga. Jadi kalau misalkan salah satu contoh deh UGM itu kalau dari Fakultas Farmasi itu bisa aja ada yang dia bergabung gitu dengan fakultas lainnya gitu yang berhubungan sama kesehatan. Nah, aku lupa namanya apa kalau nggak salah sih ada yang kedokteran dan ilmu kesehatan. Aku lupa ingat sih. Nah, itu sebenarnya bentuk kolaborasi. Di dalamnya tuh ada yang gizi, ada yang kedokteran umum juga. Nah, tapi aku kurang paham sih apakah farmasi itu dimasukkan ke dalam fakultas itu atau enggak. Tapi sejauh ini tetap dinamakannya Fakultas Farmasi UGM misalnya. Kemudian juga yang lainnya aku tahu juga dari Unpad misalnya, dari Universitas Pajajaran itu mereka beberapa mata kuliah setahu aku juga ada yang bareng gitu. Dia memiliki gedung tersendiri dengan nama bukan rumpun ilmu kesehatan juga, tapi aku lupa namanya apa. Tetapi mereka sempat untuk belajar secara kolaborasi begitu. Tapi ya sisanya selebihnya itu kita belajar ya udah sesama anak farmasi aja. Jadi mungkin yang lebih membedakan dari situ. Nah, kemudian juga mungkin spesialisasi. Nah, spesialisasi di sini maksudnya adalah mungkin kalau dari universitas lain tuh ada yang dia lebih fokus bagusnya itu di klinisnya, misalkan di farmakologi juga, atau misalkan dari obat-obat, atau mungkin dari segi dosennya atau dari segi teknologi dari praktikumnya atau seperti apa. Ada yang seperti itu dia bagus di situ, tapi ada juga yang dia bagus di spesialisasi dari farmasinya itu di industri misalkan. Ada juga yang dua-duanya gitu, tapi emang itu relatif ya, aku nggak bisa bilang dia mutlak bagus di situ. Karena kita belajarnya benar-benar semuanya kita pelajarin, dan semua dosen dari farmasi itu sebenarnya tipe-tipenya tuh sama aja gitu, kayak ya ada aja yang biasa aja cara ngajarnya, ada yang enak banget, ada yang kayak ya rada-rada killer. Ya sebenarnya semua jurusan juga begitu teman-teman. Jadi intinya adalah jurusan farmasi itu kita bakal belajar lebih banyak, dan kalau di Farmasi UI itu semuanya kita pelajarin, mungkin kecuali itu yang berhubungan dengan teknologi 4.0 itu kita belum benar-benar jadiin mata kuliah sendiri gitu. Jadi kita mungkin kalau di UGM itu udah ada yang berhubungan dengan teknologi 4.0, tapi kalau di farmasi itu sedikit-sedikit menyinggung, tapi di mata kuliah yang sebenarnya ya itu belum seberapa gitu untuk dipelajarin teknologi yang seperti itu. Walaupun itu harusnya penting juga, karena di zaman sekarang kan yang udah berubah gitu kan teknologinya, revolusi industrinya juga udah semakin masif gitu, dari 4.0 bahkan ada yang 5.0 juga kan. Mungkin di Jepang misalkan itu kan yang udah 5.0 dan mereka sistemnya itu udah berubah, walaupun emang berubahnya itu nggak signifikan yang pernah aku baca juga. Dan itu sebenarnya bisa membedakan lagi tuh antara farmasi UI misalkan dengan farmasi UGM misalnya, atau kalau farmasi univ lain ya kurang lebih mirip-mirip lah ya dengan farmasi UI, karena emang sekali lagi intinya adalah kita belajarin banyak hal tadi yang aku udah sempat singgung, dari tumbuh-tumbuhan juga belajar, dari mikrobiologi belajar, dari sediaan obatnya juga belajar, dari klinis farmakologinya juga belajar gitu teman-teman. Oke, mungkin ini lebih dijelaskan lebih lanjut tentang mata kuliahnya aja nih, biar lebih jelas nih teman-teman semuanya gitu. Mata kuliahnya ya? Iya betul. Sip. Jadi kalau mata kuliahnya tuh kalau di farmasi ini aku nggak bisa sebutin satu persatu karena terlalu banyak, tapi aku bisa jadikan satu kelompok, karena di sini dosen-dosen yang mengampunya itu adalah dosen-dosen yang emang sesuai dengan bidangnya. Misalkan nih dari teknologi farmasi nih. Nah, teknologi farmasi ini mata kuliah yang berlaku di situ adalah mulai dari sediaan padat, sediaan cair, sediaan steril gitu. Nah, itu tuh terbagi 3 mata kuliah berbeda loh itu. Jadi kayak kita belajar 3 mata kuliah itu di semester-semester yang semakin ke atas gitu. Semakin ke atas biasanya nanti dia sediaan yang dipelajarin beda lagi gitu. Nah, kemudian juga yang kedua kelompok dari klinis, misalkan farmakoterapi 1, farmakoterapi 2. Ini kalau di farmasi UI ya. Jadi kalau farmakoterapi ini kita belajar itu tentang obatnya itu mulai dari aturan-aturan penggunaan obatnya, kemudian juga dosisnya, kemudian juga dari efek samping, interaksi. Intinya yang teman-teman sering baca, kalau misalkan ya emang rajin baca gitu aturan-aturan penggunaan obatnya di kemasan, itu bakal
paham gitu. Oh, belajarnya lebih ke arah sana. Jadi kita lebih paham bagaimana sih dari awalnya penyakit itu ada, misalkan dengan gejala-gejalanya seperti apa, dengan cara-cara kita menentukan sampai dia penyakit ini kayak gimana. Tahu-tahu langsung dijabarin obatnya itu lebih banyak. Ada obat apa aja, kelompok-kelompoknya seperti apa, dan contohnya itu seperti apa. Bahkan contoh yang beredar di Indonesia pun sampai dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang berhubungan dengan farmakologi. Farmakologi ini kita bisa ambil contoh tuh dari obat gangguan. Walaupun emang sekarang tuh kurikulumnya itu berubah selama pandemi begini. Kalau di aku dulu masih belajarnya itu sebelum pandemi. Jadi kita belajar tentang obat gangguan itu banyak banget. Sekarang itu namanya sistem blok. Jadi dalam satu mata kuliah itu nanti ada beberapa blok yang memang mereka pelajarin. Nah, tapi intinya adalah sama. Cuma kalau aku dulu lebih ke arah bentuk mata kuliahnya langsung. Misalnya nih, obat endokrin misalkan. Nah, obat endokrin ini nanti dia belajarnya udah tentang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin. Terus nanti obat-obatnya itu yang berhubungan dengan penyakit yang ada di sistem endokrin itu. Nah, jadi itu biasanya sih udah nyinggung sekalian sama dosis. Beberapanya ada juga yang tentunya itu bakal dikasih tahunya itu detailnya pada perjalanan penyakitnya. Jadi patofisiologinya, patologinya seperti apa dari awal sampai akhir, itu bagaimana bisa sampai dia terkena penyakit ini gitu. Misalkan faktor penyebabnya dari mana gitu. Karena faktor penyebab yang dari satu penyakit aja itu bisa banyak banget kan, dan alurnya itu masing-masing punya jalan yang berbeda. Jadi itu benar-benar kita pelajarin. Tapi nggak cuma dari obat itu, dari obat gangguan endokrin aja, banyak sih obat gangguan lain yang sebenarnya aku nggak bisa sebut juga karena banyak juga. Intinya adalah kita belajar tentang perjalanan penyakitnya, itu paling utama. Kita harus tahu sebagai farmasis, calon farmasis. Nah, kemudian juga kita belajar tentang mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini ada yang hubungannya sama bakteri, ada juga berhubungan sama virus, jamur beberapa sih. Kalau di farmasi UI kita nggak terlalu bahas lebih jauh ke jamur sebenarnya. Nah, kita belajar bagaimana caranya pewarnaan gram. Mungkin untuk anak-anak yang dari jurusan MIPA gitu di SMA-nya itu pasti udah nggak asing lagi kalau misalkan ada praktikum yang berhubungan sama pewarnaan gram, membedakan gram positif dengan negatif, atau juga misalnya adalah kita belajar tentang bagaimana caranya kita mengukur resistensi antibiotik misalnya. Nah, itu ada tuh cara-caranya. Kita harus menggunakan bakteri yang emang udah dibuat kadarnya itu kadar berapa dengan pengecaran berapa. Nah, itu kita belajar juga. Nah, itu. Terus juga kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan di sini misalnya adalah fitokimia, kemudian juga farmakognosi. Nah, bahkan di farmasi UI itu ada yang jilid 1, jilid 2-nya ada kayak gitu. Nah, jadi kita belajarnya sumpah itu sebenarnya sepadat itu, tapi kalau misalkan dosennya mengajarnya emang seru, enak gitu, menarik juga cara pembelajarannya, dan sejauh ini memang menarik. Jadi ya kitanya nggak bakal bosan sih. Enjoy juga bener jalannya. Bener. Nah, kita belajarnya tentang apa sih kalau farmakognosi itu? Tentang bagaimana kita bukan mendeskripsikan, mungkin kayak melihat gambaran dari bagian-bagian tumbuhan, misalkan dari daunnya secara anatomisnya gimana, kemudian juga dari batangnya gimana, dan lain sebagainya. Kemudian fitokimia tuh bagaimana caranya kita mengambil zat kimia yang penting untuk dijadikan sebagai obat dari bagian-bagian tanaman tersebut kayak gitu. Nah, terus kita juga belajar tentang analisis. Nah, analisis yang aku udah sempat bahas tadi, ini analisisnya itu ada yang berupa sediaan, ada yang dari bahan bakunya. Nah, kalau bahan baku ya tentu kita belajar analisisnya itu dari segi kadarnya, dari segi organoleptis, maksudnya dari penglihatan kita secara langsung seperti apa, dari perabaannya seperti apa. Kemudian juga kita bisa mengukur kadar yang lebih lanjut untuk mengetahui struktur, bahkan struktur kimia yang lebih lanjut itu juga ada gitu ya. Jadi analisis ini emang kita punya dasarnya banget. Kalau dari farmasi itu namanya kimia organik. Jadi kimia organik ini
merupakan dasar gimana struktur ini kita bisa tahu, bagaimana caranya kita bisa membuatnya, sampai pada akhirnya kita tahu si struktur ini melalui analisis tadi. Nah, sampai-sampai kita harus tahu kalau udah jadi obatnya, kita harus tahu strukturnya ini melalui mata kuliah kimia medisinal. Nah, kimia medisinal ini ya udah kita tahu strukturnya, kemudian juga analisis dari sediaannya itu cara-caranya seperti apa yang mungkin agak berbeda dengan bahan baku. Mungkin sediaan itu, oh ternyata ada cara kita harus mengecerkan dari sediaan si padat atau semi padatnya dulu nih supaya nanti kita bisa analisis lebih lanjut. Jadi ada cara kita harus tahunya itu dengan tahapan-tahapan dari sediaan dulu untuk sampai ke zatnya yang mau dianalisis kayak gitu. Jadi ini sebenarnya banyak banget sih kalau dibilang kelompok mata kuliahnya, dan setiap dosennya itu memang udah punya spesialisasi di bidang masing-masing, dan kalau di farmasi UI itu bisa banget buat diidentifikasi karena memang dosen-dosennya itu ya bakal hampir sama gitu. Maksudnya di mata kuliah A nanti dosennya X, nah nanti di mata kuliah B nanti dosennya X lagi, dan juga seterusnya itu kadang-kadang ya ketemunya sama dosen itu lagi. Jadi ya udah dosen farmasi itu nggak begitu banyak. Kalau di UI ya aku nggak tahu kalau di universitas lain, tapi sejauh ini memang seperti itu. Oke, luar biasa. Kompleks banget ya bisa dibilang ini jurusan satu ini gitu. Oke. Tapi aku dengar juga nih kayak teman-teman di farmasi itu tugas sama praktikumnya banyak banget nih. Ini mohon penjelasannya dong ini. Oh iya. Nah, kalau tugas sama praktikumnya, jadi kalau di kelas itu kita ngerjain tugasnya seperti biasa, ya udah intinya kita banyak kerjainnya secara berkelompok. Nah, kalau dari berkelompok ini tergantung dari manage waktunya, manage kelompok itu gimana. Nah, jadi kita dikasih pertanyaan-pertanyaan begitu, kemudian kita jawabnya dalam PPT, terus nanti kita presentasikan. Setelah itu tanya jawab, nanti dosennya akan klarifikasi, dan biasanya ada juga dosen yang kayak beliau ngasih pendahuluan terlebih dahulu. Jadi pendahuluan di sini supaya jadi pemicu buat kita nyari, dan dikasih tahu juga referensi-referensi penting. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi nggak berpikir sebanyak itu, sehektik itu enggak sih, karena memang kalau secara manage waktu kalau bagus, kalau manage kelompoknya itu emang bagus, ya maksudnya kerjaannya juga lebih cepat juga gitu. Nah, mungkin ada juga sih ya tidak menutup kemungkinan yang kerjainnya secara individu, tapi nggak banyak. Nah, kemudian juga kalau untuk praktikum ini banyak juga, tapi sejauh ini memang praktikum ini kalau dikerjain itu secara offline itu memang ada yang belum begitu hektik dibandingin sama semester-semester atas. Jadi kalau semakin semester atas itu, maka beban dari praktikumnya itu akan semakin banyak, dan biasanya itu waktu yang dibutuhkan itu semakin lebih banyak dikorbankan gitu kadang-kadang. Bahkan kalau dari teman-teman aku mungkin ada tingkat yang udah offline ini tahun ini gitu, mereka bilang ada yang disebut dengan lembur. Nah, lembur di sini mereka ngambil hari di luar dari jadwal yang seharusnya, karena tujuannya itu adalah hubungan sama mata kuliah praktikum itu. Misalkan dari fitokimia nih, fitokimia ini emang dari segi running dari praktikumnya itu lumayan, karena kita harus mengekstraksi. Nah, ekstraksi ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, waktu yang lebih lama ini bisa beberapa jam. Bahkan dalam waktu beberapa hari ke depan itu dia harus dipantau lagi, harus dilakuin cara-cara atau tahap yang selanjutnya supaya dia sampai dia udah dapat gitu. Misalkan dari ekstraksi, kemudian dari isolasi, kemudian baru dianalisis lagi. Nah, itu kan butuh waktu yang lebih lama. Itu sampai lembur. Tapi kalau di semester bawah belum ada yang lembur, tapi dalam sehari itu ada yang kita kerjain itu dari pagi sampai sore untuk dapetin datanya aja tuh butuh waktu 3 sampai 4 jam selama itu, karena emang prosesnya itu yang lama, tapi ya sejauh ini kalau untuk masalah laporan praktikum, kalau masalah jurnal, misalkan ada juga yang bentuknya jurnal, itu nggak separah itu sih. Maksudnya ada sih memang beberapa dosen yang memberikan waktu tenggat atau deadline-nya itu yang berdekatan, tapi
dominannya adalah dia bakal dikasih waktunya seminggu. Nah, kalau misalkan dikasih waktunya 2 hari gitu, ya berarti tinggal kita tentuin prioritas aja nih apa yang mau dikerjain. Supaya nanti maksudnya kita udah ngerjain duluan sih yang tinggal 2 hari lagi ini, ya tinggal sisanya kalau misalkan masih bisa dikerjain. Jadi nggak usah mengulur-ulur waktu, malah makin menumpuk, tiba-tiba nambah lagi kan. Kalau kehidupan kuliah kan, kalau sebagai mahasiswa kan kita selalu dapet tugas gitu kan, jadi kita nggak bakal ketemu seminggu itu dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Kita bakal kayak ya udah sehari, nanti deadline-nya tinggal seminggu lagi. Nah tapi kan kita nggak bisa menyepelekan itu karena besok udah beda mata kuliah, nambah lagi tugasnya kayak gitu kan, flow-nya gitu. Nah makanya disitulah walaupun kita mikirnya sebenarnya banyak, tapi kalau bisa kita ngejalaninnya, ya ini sebenarnya nggak berlaku nggak cuma buat farmasi aja ya, maksudnya untuk jurusan lain juga sebenarnya. Kalau kita bisa manage waktu, manage tugas, manage kelompoknya juga bisa, itu insya Allah sih semuanya lancar, dan tentunya dengan niat yang baik gitu, niat yang ikhlas juga sih. Kalau misalkan kita ikhlas ngejalaninnya, insya Allah sih nggak kerasa sih sampai selesai. Aku ini juga sebenarnya nggak kerasa gitu udah selesai, walaupun emang banyak banget rintangan dan tantangan banget kalau misalkan dikasih deadline sama dosen. Tapi kalau kita ngejalaninnya ikhlas ya insya Allah sih, kalau menurut aku kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misal kita yang udah di semester atas gitu kan kayak ada konsentrasi atau peminatan gitu nih. Nah, kalau di farmasi UI itu apa aja gitu ya? Nah, kalau peminatan itu di farmasi UI belum ada kalau untuk semasa kuliah. Tapi pada saat kita skripsi, itu nanti kita akan menentukan sendiri nih bidangnya apa. Tapi menentukan sendiri ini enggak lah semerta-merta sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena sistemnya itu adalah kita rebutan. Jadi rebutan di sini adalah ada kuota yang udah dibuat gitu sama fakultas gitu. Nanti ada dosen masing-masing yang memang dia memberikan kuota khusus gitu. Misalkan si dosen A ini dia hanya bisa sampai 10 orang untuk dia bimbing gitu. Nah, ada juga yang tiba-tiba cuma sedikit, ada 4 atau 5-an yang diperbolehkan. Nah, kita nggak tahu tuh sebenarnya awalnya berapa banyak kuotanya. Nah, ya udah kita kayak pilih di prioritas pertama, kedua, dan ketiga waktu itu. Nah, ya udah berdasarkan pilihan dari itu dikoordinasi sama angkatan. Nah, nanti angkatan ini perwakilan koordinatornya itu bakal mengecek itu mana yang memang ternyata dia ada di prioritas 1, mana yang prioritas kedua dapatnya, segala macamnya kayak gitu. Terus nanti ya koordinasi juga sama fakultas, dalam hal ini tata usaha TU. Nah, itu peminatan ada beberapa macam, yaitu dari klinis, ada juga dari farmakologi, ada analisis, sebenarnya namanya kimia farmasi, tapi salah satunya analisis. Nggak cuma analisis, ada juga hubungan sama docking. Docking ini semacam kita mengoperasikan komputer, tapi bagaimana kita membuat obatnya itu dalam komputer gitu. Target-targetnya segala macamnya kayak gitu. Nah, kemudian juga dari sebenarnya banyak kalau dari kimia farmasi, spesialisasi yang ke bawahnya lagi. Nah, terus juga dari bahan alam juga ada, mikrobiologi pun juga ada, banyak banget bidang-bidang yang ya dari satu bidang juga dosen pembimbingnya juga lumayan gitu. Nah, terus kalau peminatannya yang benar-benar kelihatan nanti itu di apoteker. Nah, jadi kalau di UI itu ada program studi apoteker juga ya, nggak cuma S1 farmasi. Nah, apoteker ini nanti bakal ada peminatan yang dipilih, benar-benar dipilih. Aku nggak tahu ya apakah sistemnya rebutan atau enggak, tapi nanti pada saat dipilih itu kita harus magang di sana dan mengerjakan laporan magangnya. Nah, nanti laporan magangnya ini ya mirip-mirip dengan skripsi lah ya, intinya bagaimana kita menyusunnya sampai selesai gitu istilahnya, semester sekitaran cuma 2 semester sih harusnya kalau apoteker UI itu. Nah, jadi itu kita magang, misalkan kita udah dapetnya rumah sakit. Nah, nanti ada magang-magang yang sifatnya wajib juga ada seperti itu. Misalkan kita udah pilihnya rumah sakit nih sebagai peminatan, tapi nanti magang wajib yang di industri itu juga tetap harus dilakuin dalam masing-masing itu sebulan kayak gitu. Jadi benar-benar dapat feel dari magangnya itu pada saat di apoteker. Kalau di sarjana itu belum benar-benar nyentuh magang itu belum, tapi ya
biasanya inisiasi dari sendiri aja kalau mau magang, misalkan di apotek gitu ya, tergantung dari individunya aja gitu sih. Oke, nah mungkin ini lebih melanjutkan aja nih tentang magang nih. Gimana nih lebih jelasnya tentang magang? Soalnya kayak aku dengar di jurusan-jurusan kesehatan itu kayak magangnya itu agak beda gitu sistemnya gitu dibandingkan teman-teman yang di rumpunnya ekonomi ataupun yang di teknik gitu. Itu agak beda gitu. Gimana kalau di farmasi ini? Ya, kalau magang sendiri ini farmasi itu punya dulu sebelum pandemi namanya studi ekskursi. Nah, studi ekskursi ini kita nggak bisa bilang magang sih, kita hanya berkunjung ke sana ke industri begitu. Terus kita melihat banyak hal yang berhubungan dengan kerja-kerja di industri, dan nggak cuma industri, ada juga yang kayak kita bisa tur ke rumah sakit waktu itu sebelum pandemi sih. Sebenarnya untuk angkatan atas itu udah pernah, tapi kalau di angkatan aku sendiri nggak ada yang seperti itu karena masa pandemi, karena itu fakultas mengadakannya selalu pada saat angkatan yang berada di semester 6 saat itu, pada saat itu. Nah, jadi ya udah di situ kita belum punya gambaran banget sih kalau sekarang ini, tapi magangnya itu ada atas inisiasi sendiri. Nah, aku dulu pernah magang, tapi magang ini bukan yang benar-benar langsung dapat posisi kerja kemudian dalam waktu berapa hari, bukan. Jadi aku cuma kayak dapetin ilmunya gitu, tapi ya tetap sih masuknya itu dengan sistem seleksi dari sana, dari HR-nya. Nah, terus nanti kita belajar, kemudian nanti aku paling kayak buat catatan tersendiri gitu, catatan magangnya, supaya ya ilmunya juga nempel gitu dengan menulis gitu. Dan juga aku banyak tanya sama berbagai posisi yang ada di sana gitu. Misalkan aku tahu nih kalau quality control itu berarti kita menganalisis apa gitu. Nah, ini aku ngasih gambaran di perusahaan steril. Nah, perusahaan steril ini dia untuk melakukan sterilisasi dari barang-barang yang ada. Biasanya sih barang-barangnya banyak sih, nggak harus berupa obat aja, tapi ada juga dari vaksin, ada juga mungkin yang dari barang-barang, ya intinya barang yang terbungkus di kardus. Nah, itu nanti dia melihat atau memantau apakah memang ini sudah steril atau belum gitu. Jadi melihat parameter-parameter ada itu dari QC. Ada juga dia dari bagian produksinya. Produksi ini misalnya dia berarti harus melakukan sterilisasi dari barang-barang yang udah ada. Dia harus masukin ke dalam suatu chamber, wadah yang sangat-sangat besar gitu untuk masukinnya sebelum disterilisasi. Nanti dia akan mengatur, mengoperasikan komputer nanti dengan berbagai suhunya, suhu-suhu yang udah diatur, tekanan udah diatur, kelembapan udah diatur seperti itu. Nah, itu kita bisa jadi lebih paham tuh kalau misalkan di dunia kerja, oh ternyata alurnya itu mulai dari awal di bagian produksinya sampai di bagian quality controlnya, bahkan sampai ada pengendali supaya sesuai dengan SOP yaitu quality assurance atau QA-nya kayak gitu. Nah, itu gambaran banget kalau di perusahaan atau di industri. Nah, itu aku waktu itu magangnya tahun lalu 2021 di bulan Februari. Nah, kemudian juga kalau di klinis itu aku dapat cerita juga dari teman, karena aku belum pernah yang kayak di apotek gitu, yang belum memang klinis berarti. Nah, itu kalau teman aku sih bilangnya kayak dia di apotek itu lebih banyak kerjanya itu di segi memantau obat-obatnya aja, masih ada gak stoknya misalkan. Tapi belum nyampe dia ngeracik obat belum, karena emang apa ya, kita praktikum itu sejujurnya praktikum kita 2018 ini angkatannya masih online saat itu. Jadi pada saat online itu memang kita belum punya bekal. Jadi waktu itu kalau misalkan pun mau inisiasi magang, mungkin aku juga nggak tahu ya ini apakah memang dia ditanya itu lebih dahulu udah punya pengalaman atau belum kayak gitu kan. Nah, jadi mereka tuh belum sampai ke arah magang di posisinya itu yang ngeracik obat, tapi lebih ke arah oh ya udah bantuin stoknya, kemudian mengidentifikasi obat atau enggak naruhin obat yang baru datang seperti itu. Nah, itu juga kerjaannya apoteker. Jadi kerjaan apoteker itu nggak cuma sekedar kita berbicara dengan pasien mengenai obatnya. Banyak sebenarnya kalau apoteker sendiri ya. Nah, itu dua utama, tapi ya nggak cuma dari situ aja ya. Jadi kalau misalkan mau magang juga itu sebenarnya sesuaikan aja dengan apa ya, bukan daerah maksudnya lembaga yang mau di-apply gitu. Misalkan ada juga yang
Mungkin di BPOM kalau misalkan ada itu bisa aja sih kalau mau magang atau gimana, kalau ada buka ya, aku nggak tahu sih kalau misalkan di BPOM itu, tapi bisa kita di profesinya itu yang mirip-mirip dengan analisis gitu intinya, kayak analisis dari obat-obat yang sebelum beredar itu mungkin lebih mirip sama quality control pada saat obatnya itu. Mungkin kalau quality control itu pada saat obat itu udah diproduksi misalnya kalau di industri farmasi, tapi kalau misalkan di BPOM itu pada saat si obat-obat ini baru didistribusikan dari industrinya begitu ke BPOM-nya untuk dicek kembali misalkan kayak gitu, sebelum nanti beredar luas di masyarakat. Nah itu sebenarnya sih kalau cerita tentang magang dulu kurang lebihnya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang jurusan, kan kita ambil salah satu jurusan dan pilihan untuk kuliah kan salah satunya untuk bekerja gitu ya. Dan untuk prospek buat jurusan farmasi ini sendiri tuh sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Soalnya aku juga sebenarnya agak bingung gitu. Soalnya ada SMK yang mana itu SMK farmasi. Terus juga ada, aku lihat-lihat kayak di apotek itu kayak kokoh-kokoh itu kayak udah tua kayak gitu, terus mereka ngeracik sendiri kayak gitu, dan sedangkan ada teman-teman juga yang kuliah gitu, dan kuliah di negeri dan ya alhamdulillahnya di UI gitu. Jadi sebenarnya tuh ini bedanya apa gitu, dan prospeknya tuh gimana gitu, sebenarnya aku bingung juga ini. Nah, bener itu kayaknya apa ya, kan emang ada SMK farmasi gitu ya, kita nggak pernah dengerin namanya SMK kedokteran gitu ya. Betul. Nah kalau di sini aku pernah tahu aturan dari SMK farmasi, dari D3 farmasi, kemudian juga dari S1 farmasi gitu, sama apoteker. Nah di sini, nah nanti profesinya itu yang membedakan. Misalnya nih kalau di S1 farmasi itu kita bisa lanjut untuk profesi apoteker, maksudnya untuk kuliah untuk mengambil apotekernya. Nah, tapi ada juga yang emang dia nggak lanjut gitu. Nah, kalau misalnya nggak lanjut itu, ada aja yang kayak dia mau langsung kerja. Tapi kalau misalnya langsung kerja nggak bisa dijadikan posisi sebagai yang berhubungan sama apoteker. Misalkan kalau apoteker itu di industri itu bisa di QC, di QA gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak apoteker dulu gitu, nggak kuliah apoteker, ya kita nggak bisa kerja di kedua posisi itu misalnya. Nah, terus itu baru S1 farmasi karena emang harus apoteker dulu. Nah, kemudian juga kalau dari SMK farmasi itu setidak-tidaknya dia jadi bahasanya dari jadi pembantu, aku lupa ingat. Tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi kalau tenaga teknis kefarmasian ini sebenarnya bisa dari D3 atau SMK. Nah, SMK ini setara bisa dikatakan dengan D3 untuk profesi yang nanti akan bisa ampu gitu. Misalkan nanti kalau misalkan dari mereka udah selesai tapi nggak mau lanjut ya, maksudnya ini dalam arti dia nggak mau lanjut S1, nggak mau lanjut kuliah lagi, nah itu profesinya di sana. Tapi kalau misalkan dia lanjut di S1, nah berarti bisa aja dia ya tetap di TTK sih, tenaga teknis kefarmasian juga. Dan benar kalau misalkan di beberapa perusahaan, kemudian juga di mana ya, di apotek atau misalkan di fasilitas kesehatan lain, nah itu butuh apoteker gitu. Jadi hampir semuanya sekarang sih butuhnya apoteker ya, jarang-jarang sekarang tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah, makanya kebanyakan dia mau lanjut kuliah gitu. Kalau misalkan dari D3, misalnya dia lanjut S1, baru nanti lanjut ke apoteker, baru dapat gelar apotekernya, baru bisa buat ngurusin surat kayak apa sih, SIPA-nya gitu, maksudnya kayak izin prakteknya apoteker gitu, supaya nanti dia bisa kerja di misalkan di rumah sakit atau di apotek atau di perusahaan kayak gitu. Makanya disitulah ada perbedaan nanti di profesinya. Kemudian juga nanti ya dari urusan surat izinnya, nah kayak gitu ya. Sebenarnya aku nggak terlalu mendalami banget ya kalau untuk D3 untuk SMK begitu, tapi yang aku tahu sejauh ini adalah adanya tenaga teknis kefarmasian, ada juga apoteker, ada juga asisten apoteker. Nah, asisten apoteker ini yang sebenarnya itu
Aku lupa inget ini sebenarnya kalau misalkan asisten apoteker itu apakah harus S1 terlebih dahulu atau enggak. Karena memang peraturannya itu lumayan kompleks di situ dan aku belum terlalu banyak baca tentang aturannya. Cuma kalau dari segi bahasan atau summary-nya itu kurang lebih seperti itu kalau berdasarkan regulasi dari PP nomor 51 tahun 2009. Itu sebenarnya masih umum, tapi ada lagi yang khusus apoteker. Aku lupa ingat peraturannya yang berapa, tapi kebanyakan peraturan-peraturan yang ada memang bisa membedakan antara lulusan-lulusan seperti itu. Oke, nah sekarang kan jadi jelas gitu. Jadi ternyata ada yang memang lulusan SMK itu ranahnya ya di sini, yang D3 di sini, yang S1 di sini gitu. Jadi kayak teman-teman semuanya juga nggak bingung gitu ke depannya gitu. Oke, mungkin sebelum menutup pembahasan kali ini ada nggak sih kayak pesan-pesan gitu buat teman-teman yang mau ngambil jurusan farmasi ini nih, terlebih teman-teman yang mau masuk ke UI gitu. Bagus nih. Jadi di farmasi itu sebenarnya kita nggak bisa mengunderestimate banget, tapi kita nggak bisa juga bisa dikatakan farmasi itu kalau di UI nih biasanya ya banyak yang nggak terlalu dikenal dan kebanyakan milihnya tuh FKUI. Kenapa? Ya mungkin selain karena exposure mengenai fakultas kedokteran ya yang lebih banyak, lebih dominan dibandingkan dengan farmasi gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa farmasi itu kurang bagus gitu dibandingkan dengan kedokteran, nggak bisa kayak gitu. Padahal sebenarnya semua jurusan itu bisa dikatakan bagus karena profesi-profesi yang nanti akan kita dapatkan atau peroleh gitu. Nah, itu juga awalnya kan dari jurusan-jurusan kuliah kita juga kan, itu menjadi jembatannya gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan si profesi itu gitu istilahnya. Nah, kalau sekarang ini, akhir-akhir ini juga beberapa tahun belakangan, farmasi itu mengadakan open house. Nah, jadi open house di sini mirip dengan fakultas kedokteran karena sekali lagi nih exposure kepada teman-teman mungkin yang berada di luar Jawa nih, terutama yang memang belum banyak tahu gitu mengenai farmasi, atau mungkin teman-teman dari Jabodetabek atau dari Pulau Jawa gitu yang mungkin masih mikirnya kedokteran aja bang bagus, atau kayak kedokteran yang kayak keren banget gitu. Sebenarnya farmasi juga keren, bahkan ilmunya itu bisa lebih luas kalau kita pelajarin lebih lanjut, malah kita semakin kaya ilmu sih jatuhnya. Jadi kayak kita harus terus belajar sebenarnya. Nah, kenapa terus belajar ini ya karena sebagaimana kita tahu apabila kita semakin banyak belajar, sebenarnya semakin banyak yang kita awalnya belum tahu, kita bisa jadi lebih tahu lagi nih. Nah, dengan cara belajar seperti itu. Dan juga kalau misalkan belum tahu tentang info farmasi bagaimana, langsung aja ke open house yang nanti bakal diadain sama Farmasi UI. Insya Allah di tahun ini juga masih ada. Ini udah 2 tahunan dilakuin gitu. Kemarin udah volume 2, jadi udah edisi yang kedua. Dan aku waktu itu jadi panitia juga salah satunya di open house Farmasi UI. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin banyak kebingungan mengenai farmasi depan kayak gimana, apakah mungkin stigmanya itu farmasi itu cuma bisa jadi penjual obat aja, enggak, itu big no banget karena sebenarnya profesi yang nanti bisa diperoleh dari lulusan farmasi itu banyak banget, dari BPOM juga tadi yang pemerintahan, dari industri juga, dari klinisnya juga. Bahkan industri aja tuh nggak cuma industri obat aja, bisa industri vaksin misalkan, atau jadi peneliti pun juga bisa. Oh iya, bahkan sampai industri makanan pun, asalkan dia ada quality control, quality assurance, itu bisa ditempati oleh lulusan apoteker. Ini sebenarnya apoteker ya, lebih ke arah apoteker. Jadi kita bisa membedakan antara nanti lulusan S1 farmasi sama lulusan apoteker. Makanya kebanyakan nih kalau misalkan yang universitas itu yang nggak ada profesi apoteker, maksudnya yang nggak ada kuliah apotekernya, itu akan memilih universitas-universitas yang ada apotekernya. Misalkan nih dari aku ambil salah satu dari Stikes apa gitu misalnya. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan apa, nah misalnya. Nah, terus dia
dia jurusan farmasi, ya udah karena dia nggak ada kelanjutan untuk kuliah profesi apotekernya atau program studi apotekernya, itu dia milih UI gitu untuk lanjutinnya lagi. Itu banyak yang seperti itu. Makanya kalau di UI itu kita apoteker-apotekernya itu memang dari berbagai universitas yang emang belum ada program studi apotekernya, mereka belajar di UI. Bahkan kalau dari S1 farmasi UI itu hampir semuanya itu akan melanjutkan ke apoteker karena nantinya akan menjadi persyaratan kalau untuk bekerja di berbagai posisi yang memang mereka mau gitu nanti di perusahaan atau mungkin di ranah-ranah yang tadi aku udah jelasin. Jadi tetap semangat, tetap terus belajar. Kalau ya inget tujuan aja. Kalau misalkan tujuan teman-teman emang bagus gitu, mulia dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman udah lakuin sejauh ini gitu. Nah, pastikan pertimbangkan juga dan tetap optimis aja. Intinya semuanya itu nggak cuma dari 100% usaha kita aja, tapi dari doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu juga penting banget supaya kita bisa apa yang ngejalaninnya itu nggak cuma sekedar kita peroleh, tapi kita bisa juga berproses untuk mendapatkan ilmu itu sampai akhir, dari awal kita masuk kuliahnya nih sampai akhir insya Allah dapat pekerjaan yang sesuai juga nih dengan ya salary atau gaji dan juga ilmu yang sesuai nantinya insya Allah. Jadi gitu aja mungkin dari aku. Terima kasih gitu. Oke, makasih banyak nih Ical untuk sharing-sharingnya tentang jurusan ini. Harapannya buat teman-teman semua yang mau ngambil jurusan farmasi yang terlebih di UI ini, kalian lebih jelas, kalian lebih tahu tentang bagaimana proseduralnya, bagaimana di dalamnya itu seperti apa, dan setelah itu ranahnya itu mau kemana, dan kalian kurang lebihnya punya banyak lebih gambaran lah untuk pengambilan jurusan kalian ke depan gitu. Oke, mungkin kita cukupkan aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kurang lebihnya bermanfaat dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih Bagas dan tetap semangat teman-teman semua. Oke. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me, they want the best of me.